Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Lutfia dari kelas 642A29 dengan NIM 642250012. Fakultas Ekonomi di Universitas Bina Sarana Informatika. Baik, saya akan mempresentasikan tentang materi bahasa daerah. Apa itu bahasa daerah? Seperti yang kita ketahui, banyak sekali bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa berkomunikasi setiap hari di masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Masyarakat merasa canggung menggunakan bahasa Indonesia yang baku di luar acara formal atau resmi. Oleh karena itu, masyarakat lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia yang telah terafiliasi oleh bahasa daerah, baik secara pengucapan maupun arti bahasa tersebut. Kebiasaan penggunaan bahasa daerah ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi negara Indonesia. Faktor-faktor penyebab lunturnya bahasa daerah. Di zaman yang semakin berkembang, dunia seakan menawarkan kehidupan yang serba modern dan canggih. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat seakan terlena akan kehidupan mewah itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi membawa dampak positif dari segi ekonomi, politik, dan kemudahan berinteraksi. Namun, di samping membawa dampak positif, globalisasi juga membawa dampak negatif terhadap penggunaan bahasa daerah yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia yang kaya akan budaya dan bahasa. Masuknya bahasa asing melalui media-media membuat bahasa daerah menjadi terpinggirkan. Globalisasi sekarang ini bahasa Indonesia udah mulai luntur dengan drastis. Contohnya, penggunaan bahasa Jawa yang sudah jarang dipakai lagi. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin beberapa tahun yang mendatang bahwa bahasa Jawa akan punah terkikis zaman. Salah satu penyebab punahnya bahasa daerah adalah bahasa nasional sendiri, yaitu bahasa Indonesia, karena secara tidak langsung penutur bahasa daerah menjadi enggan mengajarkan bahasa daerah pada keturunannya. Ancaman atau dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya membuat masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah. Timbulnya konflik karena pada bahasa-bahasa daerah di Indonesia terdapat beberapa kata yang sama dalam tulisan dan pelafalan tetapi memiliki makna yang berbeda. Dan terlalu banyaknya kosakata membuat warga negara Indonesia yang ingin belajar bahasa Indonesia merasa kesulitan. Upaya peningkatan penggunaan bahasa daerah. Yang pertama, pembiasan komunikasi menggunakan bahasa daerah. Kedua, penciptaan lagu berbahasa daerah. Ketiga, pembuatan konten kreatif menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi menggunakan bahasa daerah. Pembiasaan tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga dengan tulisan menggunakan media baru dalam media Facebook, Twitter, atau Instagram, atau komunikasi lainnya seperti WhatsApp, Line, dan sebagainya. Hinton 2014 berkata, penciptaan lagu berbahasa daerah juga menjadi sarana lain dalam pembiasaan bahasa daerah di masyarakat. Lagu banyak yang disukai dan mudah dinikmati masyarakat sehingga masyarakat menjadi familiar dengan memperluas ranah penggunanya. Penutur muda dapat pula membuat konten kreatif berbahasa daerah di akun YouTube, TikTok sebagai sarana masyarakat di bahasa daerah dan menambah pendapatan individu. Tidak hanya membuat keunikan, tetapi penutur muda yang mendapat keuntungan dari hal ini. Semakin mendorong penutur muda lebih aktif menggunakan bahasa daerah karena revitalisasinya bahasa pada hakikatnya bukan sekedar membahas bahasa melainkan berargumen atau berdampak bagi pengguna sosial media tersebut. Sunendar 2019 juga dengan begitu berbagai upaya permasyarakatan tersebut dapat menjadi alternatif dari banyaknya upaya lain yang dapat dilakukan. Penutur muda dalam melindungi dan mengembangkan bahasa daerahnya, apapun upaya permasyarakatannya, selama penutur muda melakukan dengan kecintaan dan konsisten, tidak mustahil bahasa daerah dapat terus hidup di tengah masyarakat kita. Baik, tahukah kalau Indonesia itu kaya akan bahasa daerah? Karena Indonesia memiliki 652 bahasa daerah,
seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Maluku, Jawa, Bali, dan sebagainya. Jumlah persebaran bahasa Indonesia berdasarkan wilayah tersebut yang telah diidentifikasi dan divalidasi bila diakumulasi per provinsi ada 733 bahasa daerah. Bahasa daerah yang masih eksis saat ini adalah Sulawesi, Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Papua, dan lainnya. Ada 18 daerah yang vitalitasnya dalam kondisi aman dan tetap eksis untuk saat ini. Bahasa daerah yang terancam punah untuk saat ini ada Reta, Ibo, Sapani, dan Meher. Karena sudah jarang. Terima kasih sudah selesai presentasi saya saat ini. Saya Devi Lutfia, saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara atau berkata. Jika ada yang salah, mohon dibukakan pintu maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.